Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Hafiz Marwan selaku Sales Eksekutif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya kembali untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang selalu rutin kita adakan ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu tahap validasi desain dan fabrikasi jig dan fixture pada Autodesk Fusion 360 yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu dan Mas Kamal. Beliau ini merupakan salah satu technical spesialis kami Pak, dan juga salah satu instruktur di Authorized Training Center kami. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kita adakan, yang tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, skill dari teknologi, desain, dan engineering Autodesk. Biasanya selain webinar ini, kami juga rutin Pak mengadakan technical workshop atau workshop online yang sudah rutin kita adakan setiap hari Jumat. Nah, itu sifatnya lebih hands-on dan sebetulnya juga merupakan lanjutan dari webinar ini. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu. Pada Mas Bayu dan Mas Kamal, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo, selamat siang menjelang sore ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Hafiz sudah membuka webinar series kita pada hari ini. Jadi seperti yang tadi sudah di-mention oleh Mas Hafiz, untuk materi webinar series kita adalah tahap validasi desain dan fabrikasi jig and fixture menggunakan Autodesk Fusion 360. Jadi ini sebagai informasi, webinar series ini adalah lanjutan dari webinar series dan juga workshop untuk minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin nanti akan saya share juga untuk link webinar yang sebelumnya. Jadi webinar kemarin dan hari ini adalah saling berkaitan atau saling berkelanjutan. Oke, ini adalah saya Bayu Erik Prasetyo, saya sebagai application engineer di Cipta Satria. Nanti juga dibantu oleh kedua rekan saya dari Cipta Satria, itu nanti ada Mas Kamal, nanti juga akan present, dan juga ada Mas Alfian. Beliau kedua orang tersebut adalah application engineer di Cipta Satria dan juga certified engineer untuk beberapa software dari Autodesk. Oke, untuk agenda kita webinar series minggu ini yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah kita berbicara ada validasi desain menggunakan FEA simulation, lebih khususnya adalah di Autodesk Fusion 360. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana generative design bekerja pada industri jig and fixture. Jadi nanti akan sedikit kita tampilkan sebelum nanti hari Jumat akan kita bahas lebih dalam di sesi workshop, dan juga nanti di next step kita juga akan berbicara tentang integrated workflow pada tahap fabrikasi atau lebih fokus ke camp yang ada di Fusion 360. Lalu nanti juga akan diadakan sesi Q&A atau tanya jawab. Namun jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi feel free bisa ditanyakan kepada kami. Nanti kami akan jawab pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai penjelasan mungkin yang kurang jelas atau penjelasan dari kami yang terlalu cepat. Oke, mungkin akan saya langsung masuk ke sesi yang pertama ya. Jadi ini mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah mengikuti
sesi webinar dan juga workshop yang sebelumnya ini juga sudah sempat kami deliver ya. Jadi beberapa workflow di industri jig and fixture. Jadi yang paling sering adalah kita biasanya adalah menggunakan atau melakukan proses import dari surfacing data yang mana biasanya dilakukan atau dibuat menggunakan beberapa platform software. Jadi tidak hanya satu platform saja, namun terdapat beberapa platform ya. Nah, di Fusion ini maupun juga kita berbicaranya jika lebih luas di Autodesk PDMC, kita dapat melakukan atau kita bisa support untuk hal tersebut, baik itu melakukan proses import surfacing data, lalu juga kita bisa melakukan refusion untuk fixture dan juga base plate-nya. Lalu ketika berbicara untuk desain atau different configuration gitu, kita memiliki beberapa configuration dalam desain kita. Tentu saja di Fusion 360 kita dapat melakukan hal tersebut. Contohnya jika kita memiliki beberapa ukuran, kita bisa setting menggunakan misal parametric design seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita berbicara dynamic simulation, lalu juga motion study, ataupun kita sampai ke proses stress analysis. Di Fusion 360 kita dapat melakukan support beberapa feature tersebut. Jadi contohnya kita bisa melakukan misal motion study. Di Fusion 360 kita dapat melakukan hal tersebut. Bahkan untuk stress analysis kita juga dapat melakukannya langsung di Fusion 360 ini. Bahkan kita tidak hanya melakukannya dalam local proses, tapi kita juga bisa melakukan di cloud solving, atau kita tidak membutuhkan spek PC yang terlalu tinggi karena melakukannya adalah full di cloud computing. Namun pertanyaan adalah bagaimana jika kita ingin melakukan dynamic simulation? Untuk dynamic simulation memang di Fusion 360 saat ini belum tersedia. Jika kita ingin melakukan dynamic simulation, kita bisa melakukannya di Inventor profesional. Lalu untuk technical documentation, bagaimana di Fusion 360? Kita dapat support untuk melakukan proses tersebut. Karena biasanya ketika kita melakukan suatu technical documentation, itu biasanya kita melakukan proses manage untuk bill of material, lalu juga kita bisa melihat part-part apa saja yang kita pakai untuk kita masukkan ke technical documentation kita. Lalu untuk manufacturing di Fusion 360 maupun di Inventor Camp, kita juga dapat melakukan proses machining tersebut. Nanti juga akan kita bahas di sesi ketiga. Lalu jika kita ingin melakukan suatu proses, misal simulation untuk collaboration software, memang di Fusion 360 untuk membuat suatu layout pabrik memang belum sampai ke sana. Jika kita ingin melakukan proses misal layouting factory, kita bisa melakukannya di factory design utility. Oke, ini adalah webinar dan juga workshop untuk jig and fixture industry. Ini sudah kita deliver, jadi jika Bapak dan Ibu ingin melihat dari recording webinar dan workshop sebelumnya, bisa di scan saja QR-nya atau nanti bisa saya copy untuk link webinar dan juga workshop yang akan yang sudah kita selenggarakan sebelumnya. Jadi ini sudah kita posting ke cstc.ciptasatria.com/knowledge base. Di sana sudah kita berikan linknya, nanti akan saya share. Oke, kita akan masuk ke sesi pertama pada tahap validasi desain ya. Jadi yang paling sering pertanyaannya adalah kenapa sih kita butuh FEA atau finite element analysis? Mengapa kita butuh melakukan simulasi sebelum kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses manufacturing ya. Jadi kenapa kita membutuhkan proses FEA atau simulation
structure. Yang pertama adalah kita bisa melakukan suatu prediksi terlebih dahulu, yaitu prediksi bagaimana sih performance ketika kita dari hasil desain yang sudah kita buat. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah kita bisa memprediksi bagaimana atau potensial kegagalannya itu ada di komponen yang mana. Lalu juga yang nggak kalah pentingnya adalah kita bisa mereduce si penggunaan yang namanya physical material. Jadi, physical prototyping. Jadi kita bisa membuatnya full dalam bentuk digital prototyping, yang mana nanti ketika kita membuatnya full dalam digital prototyping, itu kita bisa melakukan proses yang berkelanjutan dalam satu workflow. Contohnya di sini dari tahap design and engineering, lalu juga untuk masuk ke test and validation, untuk masuk di FEA ini, lalu juga ketika sudah kita cocok dengan hasil dari simulasi atau hasil analisis, kita bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu proses manufacturing dan juga production. Lalu yang gak ketinggalan, kita juga bisa masuk ke proses sales and marketing, seperti itu. Jadi sebelum dibuat atau sebelum kita membuat physical prototypingnya, kita bisa melakukan proses sales and marketing. Jadi si customer bisa bisa melihat bagaimana sih bentuk model yang kita buat di proses design and engineering-nya ini. Jadi itu adalah salah satu keunggulan ketika kita menggunakan digital prototyping dan juga finite element analysis. Oke, selanjutnya bagaimana sih ketika kita sudah memiliki desain atau digital prototyping, kita bisa melakukan proses desain atau proses reuse model tersebut. Proses model tersebut adalah kita bisa melakukan beberapa analisis. Jadi contohnya untuk proses linear dan juga non-linear stress, lalu juga terdapat proses seperti thermal analisis, itu dapat kita lakukan ketika kita sudah memiliki digital prototyping. Lalu bagaimana jika kita modelnya adalah belum berupa 3D model? Di Fusion 360 maupun di Inventor, kita dapat melakukan proses reuse data yang mana dari file 2D DWG itu dapat kita convert menjadikan 3D model yang akan kita proses ke workflow selanjutnya. Jadi saya rasa ini sangat-sangat membantu kita jika kita sudah memiliki existing 2D drawing maupun 3D model yang sebelumnya sudah kita buat dari platform software lain. Itu sangat-sangat memungkinkan kita untuk melakukan proses analisis. Selanjutnya, bagaimana jika kita sudah memiliki 3D model? 3D model ini bisa hasil dari kita lakukan import maupun kita manage pembuatan dari pure Fusion 360. Biasanya user design engineer itu biasanya ketakutan ketika melakukan proses analisis. Di proses analisis di Fusion 360 tidak dibutuhkan oleh tim-tim yang expert seperti misal doktoral atau master, namun kita diposisikan adalah di tahap awal, di tahap upfront simulation atau tahap general design engineer. Kita bisa melakukan di Fusion 360 karena prosesnya saya rasa adalah lebih cepat untuk kita melakukan belajar dan juga kita bisa melakukan dalam satu workflow. Jadi ketika 3D model tersebut berubah, otomatis desain yang akan kita analisis itu juga akan otomatis berubah. Jadi kita bisa mengurangi proses workflow yang namanya export import ketika kita melakukan finishing simulation atau finishing analysis di tahap yang next step untuk yang expertnya. Oke, kita sudah berbicara tentang proses upfront simulation. Dengan adanya upfront simulation ini, kita bisa melakukan analisis di Fusion 360 tidak hanya file-file yang sudah kita buat dari Fusion 360 aja, tapi kita bisa melakukan proses import di data karena adanya Anycat teknologi di Fusion 360. Jadi ini adalah
beberapa file yang dapat di open dan juga kita dapat melakukan analisis di Fusion 360. Ada contohnya di sini ada CATIA, SolidWorks, lalu juga ada PTC, Creo, lalu juga Siemens NX, Siemens Solid Edge, itu dapat kita lakukan proses analisis tersebut. Oke, ini adalah beberapa benefit ya. Tadi benefitnya juga sudah kita share, sudah kita mention sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan reduce cost untuk pembuatan physical prototyping, lalu juga kita bisa melakukan early detection ketika terjadi kegagalan, lalu juga kita bisa melakukan compare, terutama ini compare. Contohnya saya memiliki beberapa desain mana sih yang lebih layak untuk masuk ke tahap produksi, atau saya lebih baik menggunakan material apa untuk kita masuk ke next step ke proses manufacturing seperti itu. Lalu ini untuk capability-nya kita support di Fusion terdapat static dan juga nonlinear stress, lalu juga ada modal frekuensi, thermal analysis, lalu juga thermal stress serta buckling, bahkan untuk event analisis itu kita juga sudah support. Lalu yang nggak kalah penting adalah ketika kita menggunakan Fusion 360, kita juga bisa melakukan cloud solving. Jadi dalam satu waktu kita bisa melakukan analisis adalah secara banyak, tidak hanya satu. Kita bisa melakukan dalam satu waktu itu secara bebarengan untuk analisis. Oke, ini adalah tahap prosesnya. Jadi kita bisa melakukan proses upload atau open import ke Fusion 360, lalu kita bisa melakukan analisis. Lalu juga ini yang nggak kalah penting, jadi pertanyaannya adalah, saya biasanya mendengar bahwa di Fusion 360 adalah dia berupa online base ya, berupa cloud base. Bagaimana jika saya ingin melakukan proses local solving? Di Fusion 360 kita juga dapat melakukannya dengan proses local solving, namun kita tidak bisa melakukan secara simultan atau kita tidak bisa secara bebarengan seperti itu. Itu adalah salah satu perbedaan ketika kita melakukan proses di local solving dan juga proses di cloud computing solving. Oke. Di sini kita langsung masuk ke proses struktural simulation ya. Jadi di Fusion 360 ini kita dapat melakukan proses FEA analisis, namun kita tidak hanya melakukan untuk FEA analisis saja, tapi kita bisa sampai ke step optimization. Jadi kita bisa melakukan reduce ya, atau pengurangan massa material. Jadi contohnya di sini terlihat sedikit, oke, saya tandai terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah jadi di sini terlihat model. Nah, modelnya ini bisa dilihat adalah hasil dari analisis FEA untuk kita masuk ke step optimization. Jadi si Fusion 360 akan memberikan suggest kira-kira bagian mana aja sih yang akan kita hilangkan, yang dapat kita hilangkan untuk mengurangi massa dari material yang akan kita gunakan. Jadi bentuknya itu nanti akan disuggest. Ini sedikit banyak hampir mirip seperti generative design, namun generative design nanti akan saya jelaskan kembali ke sesi berikutnya. Jadi yang membedakan untuk step optimization dan juga generative design adalah step optimization ini adalah dia hanya melakukan optimize. Jadi dia hanya memberi saran, berbeda dengan jika kita melakukan generative design. Nah, ini adalah hasil dari beberapa proses generative design. Nah, ini adalah perbedaannya ketika kita melakukan proses generative design. Jadi dengan adanya generative design kita bisa melakukan, contohnya benefitnya adalah kita mendapatkan design inspiration, lalu juga kita bisa melakukan, contohnya di sini ada 8 komponen part, lalu kita bisa simplify komponen-komponen tersebut untuk kita generate menjadi satu part yang mana 40% bahkan lebih ringan dan juga 20%
itu lebih stronger atau lebih kuat. Jadi kalau di generative design itu nanti dia langsung menggenerate bentuknya, yang mana kita nanti bisa memilih hasil dari generative design beberapa hasilnya, lalu nanti bisa kita ambil, kita download, lalu kita bisa gunakan. Berbeda dengan ketika kita menggunakan shape optimization, dia hanya berupa saran, yang mana nanti untuk proses editnya, contohnya di sini ada yang warna tidak berkontur ya, atau warnanya yang nanti biru, itu nanti bisa kita remove untuk proses optimization. Oke, di sini akan saya tunjukkan untuk di Fusion 360. Nah, contohnya ini adalah hasil dari generative design. Jadi hasil dari generative design ini sebenarnya adalah dia terbuat dari di sini. Nah, di sini ada dari 3 part. Nah, 3 part. Lalu kita bisa melakukan proses optimization. Ini untuk kita generate dia menjadi simplify menjadi 1 part, yang mana nanti kita bisa melakukannya adalah kita tentukan terlebih dahulu untuk beberapa prosesnya. Oke, mungkin akan saya tampilkan kembali untuk slide-nya. Oke, nah ini adalah, jadi kita hanya butuh melakukan beberapa pemilihan. Contohnya di sini ada reverse region, lalu juga ada obstacle region, dan juga kita pemberian untuk load dan juga untuk constraint atau boundary condition-nya. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan proses generate, dan otomatis nanti di Fusion 360 dia akan melakukan beberapa hasil dari iterasi yang dilakukan di generative design ini. Lalu kita bisa melakukan proses filter atau proses pemilihan. Kira-kira contohnya dari hasil tersebut kita bisa melihat material apa yang akan kita gunakan yang ada di pasaran nanti. Lalu juga kita bisa melakukan filter, contohnya untuk massa dan juga safety factor, karena itu nanti dapat kita tentukan. Dan yang nggak kalah ketinggalan adalah kita juga bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu proses masuk ke proses downloading untuk dapat kita gunakan ke model yang akan kita buat seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan terlebih dahulu di kolom Q&A atau di grup chat. Jadi bisa ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Atau mungkin dari rekan panelis ada yang ingin ditambahkan mengenai generative design? Mungkin dari saya, Bay. Oke, boleh. Mungkin Bapak-Bapak boleh dimundur sedikit, Bay, yang tadi cek videonya. Oke, sebentar. Yang mana, Mal? Yang video tadi, Bay, yang buat pemilihan. Nah, jadi di sini kan diperhatiin ya, coba di yang pas sudah mulai dia ke filter deh, Bay. Nah, di sini Pak, di stop. Nah, jadi di sini Pak, mungkin kan kalau dari Bapak sekalian mungkin rata-rata kan kalau bilang Mas saya generative design, tapi rata-rata solvingnya itu semuanya harus casting, aditif. Nah, itu kan problem ya, kadang-kadang nggak semuanya punya 3D printing untuk metal gini. Nah, tapi nggak perlu ragu ya Pak, soalnya kita tinggal pilih untuk metode manufacturingnya itu bisa dipilih hanya untuk milling saja. Jadi nanti kayak contohnya kayak pengurangan bahan dengan sistem pocketing seperti itu.
Jadi kalau saat melakukan constraint gitu, itu kan dia diminta untuk pemilihan material dan metode pengerjaannya. Nah, di situ kan ada aditif, ada casting. Nah, dari situ nanti akan terbentuk gimana caranya menggunakan metode mesin berapa. Nah, di situ dilihat nih di layar ada menggunakan tool direction yang konfigurasinya pakai 5 aksis atau pakai additive manufacturing, tool directionnya kita tinggal tentuin. Jadi nggak perlu ragu dengan adanya generatif design ini akan membantu tapi tidak bisa untuk proses manufakturnya. Jadi di sini bisa kita tinggal tentuin nih metode manufakturnya itu seperti apa, kita terapkan manualnya seperti ini. Mungkin nanti dengan proses workshop mungkin bisa ditunjukin ya Mas Bayu ya. Bisa, kita bisa nanti di workshop kita bisa contohin. Untuk proses manufakturnya. Yes, betul. Jadi mungkin jangan ragu untuk nanya gimana caranya untuk metode yang terbaik untuk proses manufaktur ini, karena sekarang gimana caranya efisiensi cost dari materialnya tersebut dan proses pekerjaannya. Jadi bisa lebih efisien lah untuk kita memanfaatkan material yang ada. Mungkin dari saya segitu dulu, baik. Oke, jadi ketika kita menggunakan generative design ya, seperti mungkin tadi juga sudah dibilangin disebut oleh Mas Kamal, jadi ya biasanya kita ketakutan ketika berbicara proses 3D printing untuk metal, tapi sebenarnya kita bisa memilih ya untuk proses-proses di Fusion 360 ini. Untuk proses manufacturingnya kita ingin menggunakan apa, itu dapat kita tentukan terlebih dahulu di awal sebelum kita melakukan proses generate seperti itu. Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa langsung masuk ke sesi manufacturing ya, berarti Mas Kamal ya. Oke, siap. Oke, saya stop share. Halo Mas Bayu, Mas Kamal. Ya. Izin sharing sedikit terkait generative design, mungkin supaya gambarannya lebih terang sedikit ya. Saya coba tampilkan singkat workflow di generative design. Nantinya kita akan coba hands on deep dive di hari Jumat. Jadi sebagai gambar seperti apa sih generative design itu? Kenapa harus kita gunakan generative design ini? Jadi itu. Nah, oke, saya coba izin share sebentar, kurang lebih 5 menit mungkin, Mas Kamal. Saya stop dulu ya, Mas. Ya. Oke, saya mulai misalkan dari komponen ini. Ya, ini adalah misalkan gripper fixture ya dari robotic arm misalnya dari grippernya. Nah, kita lihat di sini. Saya ingin melakukan simplify dengan bantuan generative design. Saya di sini punya requirement-nya, misalkan dia harus load-nya berapa supaya untuk bisa nge-grip ke produknya, seperti itu. Kemudian ini bebannya nanti kita atur kira-kira berapa, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita misalkan dari inventor ya, di inventor ini. Nah, kemudian kita lihat di sini kan ada berapa jumlah part misalkan di sini. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini harus ada welding, kemudian ada bolt and nut ya. Kemudian harus terkait welding tentu saja kita harus presisi misalkan weldingnya terkait kekuatannya. Nah, dengan generative design kita akan hilangkan join-join tersebut. Karena kita akan simplify ke multiple komponen ini menjadi hanya single part saja. Apakah nanti dengan 3D CAM axis atau bahkan dengan 3D printing. Nah, ini yang saya perlukan di sini. Saya ke Fusion-nya. Ya. Nah, ini saya outcome-nya. Ini kita sudah target kita akan similar seperti ini.
ya, ini hanya single part saja dari kekuatan strength-nya terkait dari geometrinya, kemudian dari bahannya. Nah, kemudian kan di sini juga kita tidak perlukan lagi namanya join, apakah itu bolt and nut join atau welded join. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, misalkan dari prosesnya di sini, ya, misalkan saya open, ya. Nah, di sini kita ke generative design. Ya, ini saya. Nah, yang kita perlukan di sini yaitu ini saya nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, yang saya perlukan adalah cukup geometri artinya apa? Generasi yang harus ada. Contohnya tes. Agak putus-putus tadi, Mas. Oke, Mungkin saya boleh sudah diulang. berganti jaringan ya. Ya, Nah, ini yang kita perlukan di sini adalah yang dari inventor tadi ya. Yang dari inventor. Nah, ini saya siapkan dulu misalkan misalkan saya tentukan nanti di sini adalah untuk posisi shaft join. Misalkan sini kemudian di sini kemudian untuk fixture nanti di yang akan nempel ke robotic armnya misalnya, kemudian di sini grippernya ya. Jadi di sini saya tentukan dulu yaitu geometri untuk preserve-nya ya. Nah, setelah saya punya preserve geometri, nah di sini juga kita buat juga nih misalkan batasan-batasannya seperti yang ditampilkan di video Mas Bayu sebelumnya. Di sini kita bisa tentukan. Kenapa harus kita tentukan di sini? Kan kalau misalkan jika itu ada range area yang misalkan kita partnya nggak boleh coincident untuk class misalnya nanti karena ke environment yang lain, apakah di robotic armnya atau geometri yang lain. Nah, makanya di sini kita perlu namanya preserve geometry. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita ke generative design di sini, ya, di interface-nya. Kemudian kita tentukan di sini yaitu untuk pembebanannya, ya. Misalkan dengan force-nya, misalkan pada poin ini kita misalkan kita hide di oke. Nah, di sini kita tentukan misalkan load-nya berapa, ya, force-nya, kemudian misalkan pada posisi 1, 2, 3, kemudian ada constraint-nya. Nah, setelah itu di outcome-nya, ya, di desain kriteria di sini kita di manufacturing-nya, di sini kita ada beberapa pilihan seperti yang di-mention Mas Kamal tadi. Misalkan kita nggak available nih untuk 3D printing, apalagi khususnya untuk metal additive manufacturing ya. Misalkan saja misalkan di sini kita bisa pakai die cast. Kemudian atau misalkan di sini kita gunakan 3-axis milling misalnya. Ya, jadi kita tentukan aja misalkan di sini kalau misalkan kita nggak pakai 3D printer ya sudah kita tentukan dengan itu prosesnya adalah dengan 3-axis milling. Oke. Nah, kemudian setelah kita solve ya, kemudian kita dapat suggestion dari Fusion 360 ya, dari feature ini kita diberikan beberapa outcome sesuai dengan material yang kita tentukan, apakah itu stainless steel, ya, aluminium ya, atau bahkan plastik material ya. Kalau misalkan kita gunakan 3D printing dengan plastik, misalkan ABS misalnya atau PP ya. Nah, di sini ada beberapa outcome yang disuggest ya. Nah, kita tentukan adalah tadi kita menentukan preserve geometry dan lokasi constraint-nya saja.
Nah, kemudian di sini misalkan saya masukkan di sini. Oke, saya materialnya di sini dengan aluminium LC 10 mg ya, dengan manufacturing method adalah unrestricted, artinya semua opsi untuk 3D printing itu available. Nah, di sini saya dapat resultnya ya. Nah, Mas, beratnya yang tadinya di inventor itu sekitar 7,8 kg, karena ini sudah kita simplify menjadi single entity saja ya, single geometry ya. Nah, ini kita bisa reduce nih ya. Kita bisa reduce massnya yang dari, misalkan saya tampilkan di inventornya yang tadi ya, misalkan ini didesain di inventor, kemudian di modified di Fusion 360 untuk generative design. Kita lihat di update physical properties-nya, kita lihat di sini 8,7 kg ya. Dari sisi nah, seperti itu Mas Bayu, Mas Kamal, nanti kita akan deep dive lagi ya. Kita akan Oke Mas, terima kasih. ya, kita akan deep dive lagi untuk bagaimana step by step kita lakukan generative design ini. Nanti sampai ke di Mas Kamal ya untuk cam-nya dan 3D printing workflow-nya. Demikian Mas Kamal. Betul. Jadi mungkin saya lanjut lagi ya Mas ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nah, jadi mungkin tadi kayak beberapa yang ditampilin Mas Fian ya. Mungkin kalau secara gambaran yang tadi juga dijelaskan oleh Mas Bayu, mungkin nanti gambaran dari additive manufacturing atau generative design. Dan ini Bapak bisa dapat gambaran seperti ini, Pak. Gambarannya seperti ini. Nanti Bapak kalau misalkan kita hanya menggunakan, Mas, saya hanya menggunakan laser cutting, tapi nggak bisa buat apa namanya, nggak bisa buat sampai aksis 3 ke atas. Oke, tidak masalah karena mungkin dari sini kita bisa dapat opsinya dengan kayak begini, kita tinggal trim pocket aja menggunakan spline, join dari sini. Ini karena kan kalau stand jig itu biasanya dia kan perlu dari 3 baut ini untuk standnya, terus buat di sini buat apa pneumatiknya, di sini buat joining partnya. Jadi kita tinggal tentuin aja dari sini. Jadi lebih mudah. Tinggal kita tentuin loadnya dia dapat dari mana. Jadi untuk masalah generate-nya itu nggak perlu kita perlu spek tinggi-tinggi karena dengan hanya seperti ini bisa langsung dapat optionnya untuk generative design-nya. Nah dari generative design kita kan pasti untuk prosesnya gimana caranya dengan satu aplikasi ini. Nah kebetulan di Fusion 360 ini itu sudah mengadopsi beberapa fitur machining ya Pak, manufacturing. Jadi dengan adanya fitur manufacturing di Fusion 360 ini, Bapak juga bisa memanfaatkan dari high speed machining-nya dia Pak. Jadi dengan bantuan dari Fusion 360 ini, Bapak sudah bisa langsung mengadopsi tentang high speed machining ini. Jadi kayak gimana caranya kita roughing itu mempersingkat waktu ya. Jangan dengan adanya roughing yang standar itu kan kita kadang-kadang terlalu lama. Terus kadang-kadang dari toolingnya itu pasti lama-lama akan haus juga Pak. Karena kita berbicara gimana caranya speed running di awal itu tidak boleh lama. Jadi kita mempersingkat waktu roughingnya, tapi untuk finishingnya kita tetap sama dengan metode yang sudah ada. Nah, di Fusion 360 ini juga kita bisa analisis nih tooling kita sudah berapa lama sih proses cuttingnya, berapa lama pemakaiannya, penggunaannya. Jadi kita bisa kontrol nih dari sistem tooling kita seperti apa. Nah, dari Fusion 360 ini seperti pada umumnya dia menggunakan beberapa toolpad ya Pak. Mungkin di sini saya akan persingkat waktu juga karena mungkin nanti akan lebih
deep dive-nya lebih di hari Jumat nanti. Jadi sekiranya bisa meluangkan waktu, karena dengan satu aplikasi ini kita bisa semua metode cutting kita bisa melakukan semuanya di dalam satu aplikasi, dari generative design, permodelan, terus manufacturing-nya. Nah, dari manufacturing-nya ini kita juga bisa, umumnya kan kalau buat pocketing untuk adaptif ini yang tadi saya sebutkan, gimana caranya pertamanya itu dia melakukan helikal. Jadi untuk pergerakannya itu kita bisa menghemat waktu, terus dari tooling, dan bahkan metode cutting-nya kita bisa lebih mempermudah umur dari toolingnya kita lah. Kayak dari mesinnya, terus dari couple-nya itu kita bisa atur semuanya di sini. Jadi kayak dari pertama pemilihan metode cutting, terus juga ada buat kalau misalkan kita 2 dimensi contouring, ini kita bisa adopsi juga. Bisa buat engraph, untuk slotting juga bisa. Bahkan untuk drillingnya pun kita bisa menggunakan, kalau Bapak sekalian tahu dari Power Mill, itu ada hole recognition. Jadi kayak dari banyaknya hole, kita tinggal pilih aja selection hole-nya, dia akan identifikasi mana yang untuk drilling, untuk tap, mana untuk kayak boring, misalkan kepala baut, mana untuk lubang taper, dia bisa identifikasi dengan hole recognition itu dari Fusion 360. Nah, itu hanya 2D toolpath, tapi bisa nggak untuk 3D toolpath, untuk kayak contouring. Nah, Fusion 360 juga bisa, kayak untuk proses finishing contour itu biasanya kayak menggunakan paralel, untuk morphing mengikuti bentuk dari dice-nya, molding-nya, atau dari jig-nya dia kan kadang-kadang biasanya ada yang perlu kontur. Nah, gimana jalannya toolpath itu bisa searah dengan profilnya dia. Nah, kita bisa menggunakan metode morph ini. Terus juga misalkan kayak ada kontur ini, kita bisa pakai ramping. Terus juga dengan 2 metode ini, kita bisa menggunakan salah satu fitur dari Fusion 360 ini ada, kalau Bapak tahu menggunakan Power Mill, itu ada step and shallow, ini kita bisa langsung sekaligus menjalankan 2 komen 3D toolpath ini dengan step and shallow. Jadi langsung proses di kontur ini kita bisa lakukan dengan satu perintah. Terus ada juga untuk pergerakan spiral, horizontal, bahkan untuk di bagian corner kita bisa menggunakan pensil ini, Pak. Jadi akan lebih halus lagi untuk proses machiningnya. Terus juga kalau misalkan dari Bapak sekalian ada yang suka menggunakan atau bikin produk jig and feature, biasanya kan kita perlu kayak garis banteng, seperti itu, kita bisa menggunakan project tooling ini, Pak. Jadi kayak kita tinggal tentuin garis dari partnya, kita tinggal project machining, kita akan ngikutin dari curve dan poin yang telah kita tentukan. Nah, di Fusion 360 ini juga bisa menggunakan 5 aksis. Nah, 5 aksisnya ini, di yang versi terbarunya itu sudah update menggunakan machining simulation, tapi hanya dari beberapa mesin saja. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan mesin yang tidak direkomendasikan oleh Fusion 360, mungkin kita bisa menggunakan indexing ya, Pak. Jadi dengan cara seperti ini, jadi kita tinggal tentuin vector tool-nya, dia akan melakukan arah pergerakan dari yang diminta. Jadi dia akan melakukan pergerakan dari arah sini untuk langsung ngikutin orientation-nya aja. Jadi tinggal diarahin plan-nya dia akan langsung untuk ngikutin dari mana dia akan melakukan pocketing seperti itu. Nah, mungkin di sini juga ada lagi untuk multi aksis ya, Pak. Kadang-kadang kita melakukan pergerakan simultan, gimana Mas caranya di Fusion 360? Nah, di Fusion 360 ini juga bisa melakukan pergerakan simultan, tapi dengan pergerakan itu mesin yang tadi saya sudah sampaikan ya, Pak. Jadi kayak untuk gerakan kinematiknya itu hanya beberapa mesin doang yang disupport. Jadi mungkin dengan update selanjutnya itu bisa lebih powerful lagi ya, karena mungkin dari sini kita bisa lihat nih fitur untuk 5 aksis itu kan paling pakai swarf, flow, sama multi aksis kontur, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan dari pergerakan mesinnya, nanti kita bisa kontrol nih dengan adanya tool holder dan tool yang kita gunakan.
Jadi dari proses manufacturing itu untuk jig and feature itu kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi dari pemilihan tooling, dari pemilihan tipe mesin, itu bisa kita support semuanya dengan Fusion 360 ini. Nah, lalu gimana untuk model yang fleksibel untuk mempowerfulkan dari si aplikasi ini? Nah, dari sini benefitnya kita bisa langsung editing geometri ya Pak. Jadi kayak melakukan pengerjaan itu dengan simple workflow ya. Jadi kayak misalkan kita mau melakukan pocketing di area sini nih, di area sini, itu kan biasanya kita perlu melakukan setup boundary. Nah, di sini kita sudah ada langsung, jadi kayak buat pemilihan area itu kita tinggal pilih nih, tetap pakai boundary, tapi mempersingkat waktu juga pengerjaannya. Jadi kayak quality surface-nya mengikuti dari toolpad-nya seperti itu. Nah, capability yang dimiliki juga salah satunya di Autodesk ini kita ada namanya AnyCAD translation ya. Jadi kayak misalkan kita kan kadang-kadang dapat 3D part itu dalam berbentuk CATIA, dari berbentuk Siemens NX, dari Creo, itu kan kadang-kadang kita perlu tambah extension. Nah, di Fusion 360 ini kita tidak perlu tambahan add-on lagi. Jadi sudah langsung bisa menggunakan dari berbagai macam CAD yang sudah ada. Nah, terus di Fusion 360 ini itu juga bisa melakukan pergerakan kayak misalkan Bapak punya mill turning, itu juga bisa melakukan simulasi langsung dari mesinnya. Nah, terus juga kadang-kadang gimana caranya untuk cutting Mas. Nah, di sini juga Fusion 360 ini itu sudah mengadopsi untuk proses 2D cutting. Jadi dari laser cutting, plasma cutting, dan water jet cutting. Nah, dari water jet cutting dan plasma atau laser cutting itu nanti akan bisa berbentuk kalau misalkan mesin Bapak menggunakan DXF, itu bisa ekspor berupa DXF. Jadi hasil dari cutting ya nanti tinggal diekspor. Atau juga misalkan beberapa mesin juga menggunakan G-code yang laser cutting, seperti mesin dari GSK, dari Fanuc, itu kan kadang-kadang masih menggunakan G-code. Nah, dari hasil pembuatan program ini, gimana caranya untuk transfer ke mesinnya itu. Nah, dari itu kita tinggal lihat nih di library-nya Fusion 360 ini. Jadi dari beberapa tipe mesin, dia sudah mengcover nih Pak. Dari tipe Haas, dari Harco, terus juga dari Siemens mill turning, itu kita tinggal ambil saja. Jadi dari Autodesk juga banyak bekerja sama dengan beberapa vendor-vendor mesin. Jadi kayak untuk Mazak, terus juga misalkan GSK, dan bahkan kalau mesin yang DIY yang Bapak gunakan juga kadang-kadang kan banyak menggunakan juga pakai Makree. Makree itu juga sudah disediakan oleh Autodesk ini. Jadi nggak perlu bingung gimana caranya nanti dari program itu bisa ditransfer ke mesin, karena dari Fusion 360 ini sudah banyak disediakan post processor. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini juga ada yang generative toolpad yang tadi saya bilang. Jadi tinggal pilih selection partnya, dia akan otomatis selection mana yang untuk pocketing, mana yang drilling, dia bisa langsung melakukan pengerjaan itu. Terus juga kita bisa menghemat efisiensi cost dari CAD cam-nya juga. Jadi kita nggak perlu buat CAD sendiri, cam sendiri. Itu kan dua biaya yang termasuk penambahan biaya ya. Nah, di sini juga kita bisa langsung melakukan editing. Jadi langsung real time collaboration lah Pak. Jadi kita update gambarnya langsung di proses cam-nya, kita tinggal generate saja. Jadi nggak perlu buat program lagi, terus edit program harus generate lagi, yang dibikin programnya lagi itu kan agak lama ya untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi dengan adanya dalam satu program ini akan mempersingkat waktu juga. Nah, di Fusion 360 ini tidak hanya untuk proses manufacturing pada umumnya ya, misalkan kayak untuk 3 aksis, 4,5 aksis, terus 3+2, 5 aksis simultan. Nah, di Fusion 360 ini juga bisa untuk advanced manufacturing, seperti kayak buat 3D printing, ini kita bisa dapat juga melakukan generating di Fusion 360 ini.
Nah, dari beberapa tampilan situ, kita juga bisa lanjut nih Pak, dari solusi Jig Design Solution yang kita tawarkan dari ini, kita bisa menggunakan Anycad Translator. Jadi kayak misalkan dapat beberapa contoh part, kita bisa ambil dari banyak extension nih ya. Terus juga bisa reuse dari AutoCAD yang 2 dimensi ke 3D Fusion. Jadi kita proses desainnya bisa langsung dari 2D CAD seperti itu. Assembly-nya jadi lebih mudah. Terus kayak untuk generatif desain kita bisa melakukan stress analysis dan shape generator, high speed machining. Jadi kita bisa hemat cost dari waktu, tooling dan part itu sendiri. Nah, dari sini mungkin flexible solutionnya dengan Fusion 360 ini kita bisa dapat generative design, melakukan simulasi berbarengan, lalu proses manufacturing. Nah, dari situ kita sudah bisa melengkapi dari 3 proses ini dengan adanya tambahan seperti ini. Tapi ini tidak perlu melakukan tambahan lagi karena sudah include semuanya dalam Fusion 360. Jadi, itu salah satu flexible solution ya yang kita tawarkan untuk Jig and Feature ini. Nah, Fusion 360 ini juga tidak hanya untuk di komputer, tapi bisa juga melakukan mobile atau dari web. Jadi, dengan adanya Fusion 360 ini, jadi bisa data kolaborasi dan kita bisa ngecek dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Karena waktu juga terbatas, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup webinar ini. Mas Pian atau Hafiz ada yang mau ditambahkan? Jadi untuk materi yang tadi yang kita sampaikan, mungkin kalau misalkan lebih saya mau coba hands-on nih dari yang materi disampaikan. Jadi diharapkan untuk hari Jumat ikut ya Pak. Jadi biar kita sama-sama ngetes nih powerful-nya dari Fusion itu seperti apa. Jadi kita bisa sama-sama sharing untuk pengerjaan Jig and Feature di Fusion 360 ini. Ya. Jadi jangan lupa untuk di-install terlebih dahulu Fusion 360-nya untuk kita deep dive hands-on workshop di hari Jumat nanti. Untuk datasetnya nanti akan kita berbagi melalui project collaboration ya Bapak Ibu semua. Jadi yang perlu diperlukan adalah install Fusion 360-nya aja. Oke. Jadi dari yang tadi kita sampaikan, kalau mau tahu berita update selanjutnya tentang materi workshop dan webinar selanjutnya, Bapak bisa follow dari Facebook kita, Instagram, dari YouTube juga kalau melihat hasil rekaman record kita, itu juga bisa lihat, dan juga di Twitter. Oke. Mas Pian, ada yang mau ditambahin lagi? Atau Hafiz? Cukup, Mas. Oke, mungkin Mas Pian yang tutup ya? Apa saya? Oh ya, untuk Kamal. Halo? Ya, gimana Mas? Untuk minggu depan, sebenarnya kita skip terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di 2 minggu lagi. Nah, untuk topik webinarnya, monggo silakan kalau misalkan dari Bapak Ibu ada feedback. Ya, ini ada informasi tadi dari tim sales bahwa untuk minggu depan kita istirahat dulu Mas untuk minggu depan. Oke. Jadi kita akan available lagi untuk webinar dan hands-on workshop di minggu pertama November, yaitu di tanggal 4 November dan 6 November. Nah, untuk topiknya sendiri, silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada input atau request terkait topik, silakan disampaikan melalui kolom chat. Ya, nanti akan kita pertimbangkan untuk kita deliver. Iya. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikan feedbacknya.
apakah itu terkait Fusion atau terkait PDMC Product Autodesk Collection lagi. khususnya di Autodesk Inventor ya. Dan mungkin kalau gini Mas, mungkin kalau ada beberapa industri Mas, saya pakai AutoCAD nih, tapi kira-kira dari produk PDMC ini kira-kira untuk dibawakan webinarnya tentang materi pengerjaan Bapak Ibu sekalian boleh. Jadi kayak tentang woodworking, tentang misalkan jig and feature, tentang dice, tentang molding. Jadi boleh disampaikan. Jadi Enggak. tapi dari Atau kami plastic akan part design ya Mas Kamal. betul. Jadi mungkin dari kami akan cariin solusinya gimana untuk mengejar efisien dari yang Bapak punya produk tersebut dengan saran dari Bapak sekalian. Ya, best workflow untuk specific industries. Betul. Jadi jangan ragu untuk mengusulkan ya Pak. Jadi kita requestnya dari customer ini kita nggak minta pungutan biaya kok. Misalkan Bapak mau tentang, Mas tolong dong tentang casting. Nah, kita tidak memungut biaya ya Pak. Jadi kalau misalkan emang mau tentang bahasan itu, jangan ragu, jangan sungkan untuk mengusulkan kepada kami supaya banyak nanti dari Bapak-Bapak sekalian bisa tahu nih dari yang Bapak punya PDMC ini itu sebenarnya powerful sekali loh, seperti itu Pak. Oke, mungkin dari saya cukup Mas Pian. Atau nanti mungkin bisa disampaikan ketika di kuesioner di hari Jumat, disampaikan saja topik request ya untuk webinar workshop misalkan seperti itu. Oke Mas Hafiz, demikian dari tim technical, dari Mas Bayu, Kamal, dan saya. Siap, Mas Fian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk informasi lebih lanjut terkait penawaran harga dari Fusion, itu Bapak Ibu bisa email atau WA saya di email dan nomor HP yang sudah saya cantumkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Apabila ingin tahu lebih lanjut lagi terkait Fusion, langsung tutup aja Mas Fian ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat Mas Alfian dan Mas Bayu dan Mas Kamal sudah mendeliver materi webinar kali ini. Kita jumpa lagi di hari Jumat nanti di workshop. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.